Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ragam Usaha, usahanya orang Banua. Kali ini Ulun berada di Tapin Tengah, tepatnya di produksi keripik kuitan, yaitu ada dua varian keripik. Yang pertama jintan manis lawan kue bawang. Kayak apa produksinya, langsung aja kita lihat ke dalam. Hai kulawarga, kali ini Ulun berada di Kecamatan Tapin Tengah nih. Lebih tepatnya di Jalan Ampera Kulur, Pematang Karangan Hilir, di mana kali ini Ulun akan mengunjungi rumah produksi keripik kuitan yang usahanya bergerak pada dunia masak-memasak. Jadi penasaran deh dengan olahan yang satu ini. Nah kulawarga, kali ini Ulun udah bersama yang ampun produksi lah. Perkenalkan nama boleh pian Kak dulu. Ngaran ulun apa? Dipanggil siapa? Apa berarti? Iya. Inge. Ini apa Inge? Ini produk kuitan. Ada jintan, ada kue bawang kuitan dan jintan manis kuitan. Inge. Itu bahannya terdiri dari kalau kue bawang. Ini ada Bawang habang, bawang putih sama daun sop. Soalnya kan rasanya kue bawang masa daun sop. Inge, kalornya dari daun sop. Ya, kalau bahan-bahannya kami pakai Mentega, lalu telur, gula pasir, sama micin, penyedap rasa, sama garam, sama minyak goreng untuk menggorengnya. Nama ulun apa? Nama usaha ulun ini kue bawang kuitan dengan jintan manis kuitan yang beralamat di Desa Ampera Kulur, Komplek Pondok Pesantren Darul Mustafa. Nah, jadi itu kisahnya dulu lah, asal mula kuitan itu dari panggilan-panggilan aja, panggilan kakawanan nih lawan ulun. Buahnya itu memanggil mengiul dengan sebutan kuitan. Nah, habis itu kan ulun ada produk. Ujar buahnya kenapa kada produk ini kada dinamai dengan nama panggilan pian aja. Kuitan kan sudah kuitan sudah lumayan luas lah dikenal di sosial media. Nah, dan alhamdulillah waktu itu dipilihlah kuitan ini sebagai brand atau merek dari produk ulun. Itu kisahnya. Kebetulan banget nih keluarga, kali ini Ulun bisa melihat secara langsung pembuatan keripik kuitan ini. Keripik kuitan ini ternyata ada dua varian, yaitu kue bawang dan jintan manis keluarga. Jadi sudah lengkap rasanya ketika sudah ada cemilan yang asin dan ada yang manis kayak Ulun. Nah, awal pian memproduksi ini nih, nah apa yang jadi sampai kepikiran pian beolah ini gasan bejual kayak itu? Awalnya dulu tuh lah kami berjualan produk makan ringan dua pang. Iya. Dulunya kue bawang ini menukar lawan orang. Oh, ini mengambil hubungan aja. Hubungan. Iya. Tahun 2000 berapa ya? 2010 2011 tahun yang salah. Habis itu kami coba buat seorang. Iya. Ini bola. Jadi pas bangun cocok, bola dari tunggal kiloan lah. Per kilo. Sekilo, 2 kilo pakai mesin yang berputar. Ada mesin gitu ada, mesin tanam molin kata. Oh, yang ini yang tipis itu yang halus. Tapi itu kan hasilnya kada ganal. Kada banyak benar. Enggak, kada kalau banyak produksinya. Cuman dahulu tuh kan ya pemasarannya ada banyak juga lagi. Jadi makanya olahnya itu dari berapa? 2013 awal mulanya. Enggak. Sekitar hasilnya tuh dapatnya berapa sekali olahnya? 3 kilo sebelum banyak mengenal sosial media kan. Berarti awal mula pian memasarkan ini kemana? Yang sedikit-sedikit tuh? Sedikit tuh waktu di pengajian aja lah. Pengajian kami di sini di majelis di Pondok Kulur nih.
Kamis lawan Minggu. Oke. Habis itu kami coba pasarnya di sosial media, Instagram, kawan-kawanan Di WA itu lagi. Alhamdulillah rame. Waktu awalnya waktu bulan puasa lah, bulan puasa pertama kami menukar mesin pemutarnya itu nah. Yang gigasan tipisnya tuh kak. Enggak. Enggak. Nah, alhamdulillah sampai ini Dari mesin itulah menukar batu makin banyak aku mesinnya pesanan. sebuah dari jadi berapa buah? Jadi 4. 4. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak banget pemesanannya. Kira-kira sebulan atau seminggunya berapa produksi buah pian nih? Sekitar berapa ya? Usaha ini kalau kada salah kami mulai tahun 2013 dan yang lumayan banyaknya itu sekitar tahun 2017 lah yang sudah produknya mulai banyak lah. Nah jadi awal mulai itu kan kami ini berdagang snack keropok-keropok di pengajian di Minggu dan Kamis. Awalnya kada berjualan ini, cuman berjualan kue bawang ini kami mengambilnya di tempat orang. Akhirnya mengambil hujungan. Habis itu ujar keluarga, kenapa jadi kita kada belajar aja nih, belajar mau seorang. Siapa tahu cocok rasanya, dan alhamdulillah dicoba-coba cocok di lidah masyarakat nih. Alhamdulillah. Nah kalau dari modalnya itu kami dari modal pribadi ya dulu itu kan sedikit aja bang. Artinya kami bawalah sehari itu ada yang 1 sampai 2 kilo dipasarkan habis. Sebelum yang hasilnya sebanyak ini nih, awalnya dari 1 kilo sampai 2 kilo aja bolehnya per hari. Nah ujar yang rancak monokar itulah, ujar buahnya bang lah, produk kami ini artinya bumbunya itu alhamdulillah tak banyak pada di lain ya. Dan lebih enak, intinya lebih berasa dan kada berminyak, kada timbul minyak. Padahal proses memasaknya lawan menggoreng juga. Intinya pakai minyak gitu. Nih balik lagi sama Eva di Ragam Usahanya Orang Banua. Oh berarti untuk menganyam topi atau tas lah berarti lah. Rasanya rasa ada itu mah. Cuma jarang-jarang itu. Makanya walaupun orang tuh kada jadi, ada yang lain yang beli. Jadi kada. Alhamdulillah bayi terus ya teman, bayi aja. Keluarga, ini Eva tangguh, ini adalah motif gelombang. Nah, enak. Dan ini Eva tangguh adalah motif zigzag. Mari kita nanti tanyakan kepada keluarga. Berarti ular pencetus motif anyaman ini. Misalkan nasi putih kan udah biasa ya, nasi yang digoreng juga udah biasa. Sekarang hari ini kita akan melihat proses pembuatan nasi bakar. Nah, keluarga di rumah pasti penasaran kan? Yuk kita Eva.
kami memulai usaha jualan nasi bakar ini mengingat sunnah Nabi, yakni berdagang. Nah, karena salah satu kunci untuk sukses dan kaya adalah berdagang. Sama dia tadi sudah memotong daun pisang menjadi 2 bagian kayak gini. Jadi step selanjutnya adalah kayaknya sih mah isi-isiannya ya guys ya. Kenapa garang nasi bakar nih biasanya pakai daun pisang? Kalau daun keladi gatalan ya nak. Jadi daun pisang, karena daun pisang ini nyaman aromanya ya lo. Oh iya. Ya lo baunya nyaman. Setelah nasi bakarnya matang, Eva mau cicipi secara langsung nih. Wow, mari kita coba. Untuk aromanya tadi memang ada smoke-nya. Ini rasanya gurih karena mungkin ada santannya. Terus ada rasa manisnya juga. Worth it sih ini. Untuk harga 10.000 kalau ya. Nah, 10.000 harga saya ini. Mariga tuh Bang, kalau warga kada kok ada nih. Bila hendak memesan silahkan ke IG kita yaitu Store Ayam dan nomor HP 0858 2253 4292. ya, bisa juga ke ojek online tapi Adapun bahan yang harus disiapkan untuk membuat kue bawang yaitu tepung terigu, tepung tapioka, telur, garam, kaldu bubuk, merica bubuk, baking powder, bawang putih, daun seledri, daun bawang, air, dan minyak goreng. Hal pertama yang harus dilakukan adalah pecahkan telur, lalu masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan dan daun seledri serta perbumbuannya. Jangan lupa tepung terigu dan tepung tapioka juga dimasukkan ke adonan, dioleni hingga adonan padat. Sekitar seharinya itu bisa 200-an lebih ya. Seminggunya lah. Oke. Ini apa pian nih jualnya per apa kayak sebungkus tuh berapa gram? Sebungkus tuh ada yang 175 itu kemasan yang paling haus. Oke. Sampai yang ukuran 1 kilo. 1 kilo toples sama 1 kilo bungkus plastik. Oke. Ya ini mah ambil namanya tadi keripik apa tadi kuitan kah? Inggih, apa Pasti itu asal mulanya? Asal mulanya kuitan itu kan panggilan kakawanan lawan orang ini kan kuitan. Jadi ujar kawan, kenapa kada kita olah merek aja nah? Inggih. Panggilan biarnya. Inggih, Kan sudah familiar gitu nah. Inggih, banyak yang makanya tahu. dari terinspirasi dari panggilan itu kalau mula merek merek kue bawang kan bintang kita Bintan inggih. Sampai wah ini pribadi memang inggih karena tapi untuk kemasan alhamdulillah mulai tahun tadi ada mitra dari perusahaan yang membantu untuk kemasan 80 gram. inggih ada supportnya Ada berarti. support dari perusahaan Inggih. Ikapin. Nah, kalau warga kali ini kita hendak tahu nih bahan-bahannya apa aja yang diperlukan untuk mengolah kue apa ini Kak? Gasan keripik apa nih? Keripik bawang. Gasan keripik bawang, bumbunya apa aja Kak? Boleh dipadahkan dulu kan kalau warga. Bawang memang sudah dibersihkan tadi kan. Bawang putih, bawang habang. Bawang habang, daun sop, habis itu masukkan ke blender. Inggih. Punya kayak ini nih, Dihaluskan makalah. dihaluskan. Inggih. Untuk siapa nih karena kenapa jadi bakap-kap kayak ini nah? Ini untuk madu ini supaya lebih nyaman, panjang pulang gelapung
Ini untuk ukuran 1 kilo. Oh, untuk 1 kilo 1 cup ini. Inggih. Supaya lebih nyaman takarannya. Inggih supaya pas ya lo Kak. Takaran. Kadang bagi kira tuh. Kira-kira. Iya. Tantangannya itu ya setiap pelaku usaha itu mesti ada Bang lah tantangannya, artinya kada payo atau cara memasarkannya kayak apa itu. Nah itu hampir beberapa bulan, artinya penjualan itu sebelum di media sosial lah itu di pengajian hari Minggu lawan hari Kamis itu aja. Kalau gagal itu ya diberikan ke lawan kawanan keluarga. Kalau untuk harga itu sesuai ukuran lah. Kalau nang ini kan kalau nang ini sudah satu tahun. Artinya ini produk ini packagingnya hanyar. Ini harganya 12.000 untuk ukuran 75 gram. Dan kalau yang ini kami jual per kilo. Harganya 80.000. Kalau nang ini nang bobok ini harganya 25.000 sama juga kue bawangnya. Lalu tahap selanjutnya yaitu adonan yang sudah padat digiling untuk mendapatkan hasil adonan yang tipis. Sebelum masuk ke penggorengan harus dipotong-potong persegi dahulu keluarga. Sudah dipotong, tinggal digoreng deh. Jangan lupa sambil dibolak-balik supaya kada hangit. Oh iya keluarga, menggorengnya dengan minyak yang panas dan api yang sedang ya. Sudah digoreng, ditiriskan sebentar lalu dibungkus dengan berbagai ukuran. Nah ini untuk bahan kue jintan tadi, pulang apa aja bahannya? Kalau untuk kue jintan itu yang utamanya gula kan, bawahnya gula, bahan utamanya gula. Manis lah, Gula. yang tadi asin ini yang manis Yang pulang. Iya. Kemudian telur, tapi telurnya lebih banyak, Enggih. 3. Ada santan, Rosita, Mentega lah. menteganya, Oke. minyak goreng juga lawan ya. Iya lah garam. Oke. Nah ini misalnya per apa nih gasan per sekilo kah? Pian bahannya Ini berapa? untuk per kilo. Per kilo 1 kilo gula, 1 kilo jintan, berapa kah? Ini santannya 2, cuman uyahnya kada sebanyak ini Pak. Guys, sedikit jalan. Lawan hintalu Lawan tadi 3 biji, 3 gasan biji. 1 kilo. Ya, 1 kilo. Enggak. Nah, ini apa Kak? Jadi disusun kotak-kotak kayak ini. Awal mulanya kayak apa nih adonannya? Ini untuk nang ini nah. Ini nang tahap pertama. Tahap pertama diolah kayak ini dulu. Enggak. Habis itu ini tahap kedua. Tetipis lah. Tipis, habis itu ditipiskan lagi nomor 3. Gasan maulah kotak-kotaknya kayak Kak. Baru hanya di sangat Enggak. Ini kenapa jadi dibentuk kotak-kotak ini supaya nyaman kah? Supaya lebih nyaman masukkan ke mesinnya. Oh, mesinnya lah untuk kayak tabuat kalah. Hasilnya kayak ini lah. Oke. Nah, kenapa jadi warnanya tua lebih tua daripada kue bawang? Soalnya gula kan. Oh iya. Enggak gula pasir. Gula pasir. Jadi kayak kelihatan tahirang tuh sedikit Tahirang dari sedikit. enggak. Tangan. Kalau wah inilah alhamdulillah dengan dukungan dari semua kalangan, baik itu pemerintah lawan perusahaan, alhamdulillah wah ini tingkat penjualnya lebih meningkat lah daripada yang awal-awal. Kalau seminggu itu sekitar 2 kali baul lah, sekali baulnya sekitar 100 kiloan dapatnya. Berarti kalau 2 kali 200 kan. Selain dari sosial media, ini alhamdulillah ada banyak kakawanan, artinya dari mulut ke mulut nih. Bakas menukar di sini mungkin berkisah ke lain nih. Oh di sini produk ini orang datang lagi kan. Baik itu orang mau pesan lewat online atau offline langsung datang ke rumah. Kalau produk ini tersedianya di Banjarbaru ada di Mirasi Snack untuk ukuran ini. Untuk ukuran yang kemasan hanyar ini nah. Dan di toko-toko asir sama Banjar. Dirantau di tokonya Husnabi di Pasar Lawas. Kalau untuk produknya barang kami ready setiap hari alhamdulillah.
kebanyakan kalau kue bawang bentuknya sama. Cuman yang mungkin yang membedakannya rasa mungkin lah, enggak rasa tadi. Nah, kalau untuk media sosial untuk kue inilah itu penting. Hanya untuk mengenalkan produk kita ke beberapa konsumen, untuk memperkenalkan produk kita ke jenjang yang lebih luas lah. Abon ikan gabus rezeki anak soleh milik Erdan Airfood. Jadi apa yang kita makan itu adalah investasi untuk kesehatan kita. Nah, apalagi abon kami ini adalah abonnya enak, lezat, dan otomatis bergizi tadi. Pokoknya semangat terus, jangan dengarkan omongan orang, itu aja. Dan satu, jangan gengsi, itu aja. Pokoknya omongan-omongan dari luar tuh jangan didengarkan, jangan dibalas juga. Dah, kita biarkan aja, fokus usaha. Instagram seblak Nenggelis ada. WA 0822 551 559 86. Ojek ada. Yang just tip juga ada, biasanya yang jauh-jauh just tip. Dan di sini tadi ada batagornya, ada siomainya juga, siomay mini, batagor mini, terus ada kerupuknya sudah pasti, dan ada ceker juga nih. Jadi keluarga jangan lupa untuk tonton terus Ragam Usaha untuk menambah inovasi dan motivasi keluarga untuk berusaha. Sampai jumpa di Ragam Usaha berikutnya. Bye-bye! Misalkan nasi putih kan udah biasa ya, nasi yang digoreng juga udah biasa. Sekarang hari ini kita akan melihat proses pembuatan nasi bakar. Nah, keluarga di rumah pasti penasaran kan? Yuk ikutin Eva. Kami memulai usaha jualan nasi bakar ini mengingat sunnah Nabi, yakni berdagang. Nah, karena salah satu kunci untuk sukses dan kaya adalah berdagang.
tadi sudah memotong daun pisang menjadi 2 bagian kayak gini. Jadi step selanjutnya adalah kayaknya sih mah isi-isiannya ya guys ya. Kenapa garang nasi bakar nih biasanya pakai daun pisang? Kalau daun keladi gatalan ya nak. Jadi daun pisang, karena daun pisang ini nyaman aromanya ya lo. Oh iya. Ya lo baunya nyaman. Setelah nasi bakarnya matang, Eva mau cicipi secara langsung nih. Wow, mari kicop, mari kita coba. Untuk aromanya tadi memang ada smoke-nya. Ini rasanya gurih karena mungkin ada santannya. Terus ada rasa manisnya juga. Worth it sih ini. Untuk harga 10.000 kalau ya. Nah, 10.000 harga saya ini. Mari iga tuh bang, kalau warga kada kalau ada nih. Bila hendak memesan silahkan ke IG kita yaitu Store Ayang dan nomor HP 0858 2253 4292. ya, bisa juga ke ojek online tapi. Lanjut lagi, hendak tahu cara mengolah jintan manis. Pasti kulawarga mahadang-hadang jua. Bahan-bahan yang digunakan adalah jintan, tepung terigu, jintan hitam, gula, telur, dan santan. Sejauh ini ulun tahunya jintan tuh memang saudaraan lawan kue bawang. Tapi tahulah buhan pian, sebenarnya nama jintan itu adalah rempah-rempah yang berasal dari biji tanaman dari keluarga Paterseli. Nah, ulun hendak mencobai memotong-motong cilah. Memotong-motong gasan kue jintan. Nah, pertama-tama ulun pakai plastik dahulu supaya safety. Ini tadi sudah dipisahkan ya aja. Jadi langsung ditatak-tatak. Ini Pin ada ukurannya. Menataknya kayak Pak? Oh, lain Pang. Udah tiap hari. Udah nak mencoba ya Pang. Ya. 2 kali kah? Tadi 2 garis kayak itu. Bisa angkat, bisa tidak. Oh, tergantung ganal ukuran yang udah digiling. Tingkuhan nah, tuh. Nah. Pirut tam nah. Nah, kayak itulah. Kayak ini ada yang ganal, ada yang halus nih. Oh, ada ukuran. Nah, kira-kira kayak ini ukurannya. Tapi un kada pro, acanya pro bener udah ya tiap hari kalau biar tiap hari lah Cel menatak Cel. Tiap hari. Ini langsung disanga kah? Habis kayak ini. Ini kayak apa nih di lo kada barikit lah. Lo kada barikit lagi. Habis kita tadi menatak-natak kue jintannya, langsung aja kita sanga keripiknya. Kayak apa nih Cil membuatnya Pian? Buat ke sini kah? Buat lah. Semuaan kah ini? Buat. Sudah kah itu? Oh, kalau kok banyak, perdikit aja berarti. Panas lah di muka sini lah.
Jadi harus sambil diaduk terus lah Cil kayak Pak. Supaya terbuka tuh nah. Jadi harus diaduk terus. Nah, keluarga memasaknya harus diaduk terus lawan kada boleh apinya ini kayak apa aja? Nyareka atau kayak apa sedang-sedang aja ah? Yang sedang-sedang aja jeracilnya. Nah, kada barikit tadi celah lawas lah celah menyanganya nih. Oh ini pas di api ini lunyut kayak itu celah. Kayaknya ini lama. Kayaknya udah kena angin bakar saja. Ada yang langsung karas di dalam dinding tuh. Tinggi. Kalau untuk kerjasama sejauh ini belum ada, Bang. Harapannya kalau ada penawaran itu ya ulun 100% bersedia, Bang. Artinya dalam artian kalau kita mau bekerja sama baik itu pemerintah atau mitra usaha yang lain, otomatis kan produk kualitas dan hasil produk itu lebih jauh meningkat untuk ya dalam pangsa pasar dan peningkat penjualannya. Kalau untuk usaha yang lain mungkin ya kalau kita dikasih rezeki di sinilah, kenapa kita masih mencari yang lain gitu. Nah, alhamdulillah untuk hasil dari produk ini ya adalah sudah, alhamdulillah sudah cukup aja dah. Eva akan mengunjungi rumah produksi kue dengan dekor terhits kali ini di Rantau. Jangan sama, kalau kita yang dituruti orang kada apa-apa, tapi kita yang jangan terlalu mengompati yang di Rantau sini. Harus cari inovasi lain. Instagramnya The Tasty Cake ya. WA-nya nanti ada di bawah sini. Yes. Abon ikan gabus rezeki anak soleh milik Erdan Airfood. Jadi apa yang kita makan itu adalah investasi untuk kesehatan kita. Nah, apalagi abon kami ini adalah abonnya enak, lezat, dan otomatis bergizi tadi.
keluarga, nih balik lagi sama Eva di Ragam Usaha, usahanya orang Banua. Oh, berarti untuk menganyam topi atau tas lah berarti lah. Rasanya rasa ada itu mah. Cuma jarang-jarang itu. Makanya walaupun orang tukar jadi, ada yang lain yang beli. Jadi kita ada, alhamdulillah bayi terus ya teman, bayi aja. Keluarga, ini Eva Tangguh, ini adalah motif gelombang. Nah, dan ini Eva Tangguh adalah motif zigzag. Mari kita nanti tanyakan kepada Cewek. Keluarga, berarti ulang pencetus motif anyaman ini. Jintan sering digunakan sebagai bumbu masakan dan juga dikenal punya manfaat kesehatan. Salah satunya meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan pencernaan, membantu mengontrol gula darah, menjaga kesehatan jantung, dan masih banyak lainnya yang ulun belum tahu. Hal pertama yang digawi adalah masukkan semua bahan tepung terigu, jintan, perbumbuan, serta gula, telur, dan santan ke satu wadah. Dioleni sampai adonan tercampur merata, digiling sampai tipis, lalu dipotong dan digoreng di api yang sedang dengan minyak yang panas. Keciuman banar bau gurih manis cemilan satu ini waktu digoreng. Maulah ulun jadi kada sabar hendak mencobai memakannya. Sudah digoreng jintan manisnya, ditiriskan setumat, hanya dibuati ke bungkusnya. Jangan kada ingat sambil ditimbang sesuai dengan berat bersih yang sudah tertera di bungkusnya. Lalu dipres supaya ketahanannya lebih lawas keluarga. Nah keluarga, kita sudah di tahap membungkus, mempacking. Jadi udah hendak mencobai menimbang ukuran gasan berapa gram nih kak? 80 gram. Sedikit aja. Lebihannya per 10 gram taruh ulun. Aja. Tambah lagi. 2 kali. Nah, ada. Nah lebihan 9 gram. Habis ini apakah prosesnya pulang kak? Diapain pulang? Kenalan ya? Sudah beklip keluarga ya, tapi habis itu tetap dipres pulang supaya aman ya kak. Supaya lebih ketahanannya lebih. Oh lebih lawas, oke. Nah, jadi ini udah kita udah diklip tadi, di apalagi kang aranya supaya dipres supaya kada kawa dibuka. Lawan juga apa tadi kak supaya ketahanannya lebih lawas. Ini yang jintan. Ada foto. Oh, foto pian kayak ini tadi. Ada foto sidin. Nah, ini proses akhir nih. Iya, finishing. Jadi pian nih kak, ada lah antar seorang kayak itu tadi ke pasar atau ke toko-toko tadi. Untuk misalnya ini. Enggih, ada antar seorang kak pian atau orang yang mengambil belangganan. Kami antar biasanya ke Banjarbaru. Oh pian yang ke Banjarbaru ada juga. Misalnya yang berlangganan di toko-toko di rantau nih bang?
Mau ambil kah ya? Kemasan, ya langsung ambil. Mau ambil ke rumah sini lah. Nah, di rumah harusnya kami antarkan. Rajin diantar juga. Per apa kah orang mau ambil tuh Rajin? Per hari yang 60. 60 bungkus. Uang, 30 intar. Oh, banyak. Satu toko telah kalah. Apa setiap perjalanan usaha itu kan ya ada pahit manisnya lah. Ya anggap setiap kita melakukan usaha itu untuk diri pribadi dan untuk keluarga, niatnya dengan ini dengan kita berniat untuk mencari nafkah buat keluarga, insya Allah jalannya bagus saja tuh. Nah jadi kalau ulun pribadi ulun bukan masih dalam tahap belajar ya tuh. Artinya bagi pengusaha pemula menghendak usahanya itu lebih maju atau lebih meningkat lah. Intinya kita jangan mudah menyerah. Artinya setiap perjalanan usaha kan yang namanya usaha itu ada untung dan rugi kan. Kalau kita untung alhamdulillah, kalau rugi ya kita coba lagi. Itu aja sih. Yang pernah menyerah intinya. Harapannya ya untuk mitra usaha yang sudah bergabung lawan ulun ini ke perusahaan, ulun ucapkan terima kasih atas segala binaan dan dukungan selama ini, dan alhamdulillah sepanjang ini produk kami ini jauh lebih meningkat lah daripada yang sebelumnya kan, dan otomatis lebih banyak menyerap tenaga kerja. Harapannya mudah-mudahan ini dukungannya tetap terus lah untuk usaha kami. Nah, ini boxnya 2, 50, ini 5, 60, 100 ini. Nah, jual 5. Makasih. Pian lawas kakak, sudah berlangganan di sini nih kak? Sudah lawas, Oke, kenapa Pian memilih menukar di sini karena di tempat lain? beda dari yang lain rasanya, renyah. Kalau di tempat lain, itulah. Responnya cepat kalau nyebeli, nyaman benar pokoknya. Apa nih kak Pin? Untuk apa, memakan pribadi kah atau oleh-oleh kah? Ini untuk oleh-oleh. Oleh-oleh lah. Nah, kalau warga, tadi kita sudah melihat proses pembuatan keripik kuitan. Ada 2 keripik, yaitu kue bawang lawan jintan manis. Ini bisa diorder di WA dan juga di Instagram, atau datang langsung ke rumah Sidin di Kulur. Karena Instagram lawan WA-nya enak di bawah. Nah, episode kali ini kebetulan Un lagi puasa, jadi sayangnya karena mau mencobai, padahal melihat kayaknya nyaman benar, kacar. Tapi karena bapak kali ini kita pas buka puasa kita cobai. Jadi jangan sampai kelewatan episode lainnya. Ragam usaha kali ini sangat menginspirasi ulun, terlebihnya. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.